Kamu bisa dengan mudah membakar lebih banyak kalori dengan latihan langkah demi langkah yang sudah kusiapkan ini. Tapi ingat, berhati-hatilah agar tidak melakukan satupun kesalahan yang kusebutkan nanti. Mari mulai pemanasan dengan berjalan di tempat 60 detik. Ini akan membantu meningkatkan detak jantungmu tanpa terlalu membebani persendian. Ini juga latihan kardio berdampak rendah yang akan mempersiapkan tubuhmu untuk latihan kita hari ini. Angkat sikumu membentuk 45 derajat seolah kamu mau berlari dan mulailah berjalan di tempat dengan kecepatan lambat. Bagi kamu-kamu yang pernah ikut ekstrakurikuler marching band, gerakan ini pasti terasa lebih mudah. Kalau sudah terasa ringan, cobalah tendangan belakang 60 detik. Latihan ini sedikit lebih intens karena kamu harus menaikkan kaki ke belakang. Tapi kamu bisa membakar sampai 13 kalori dalam 60 detik tergantung berat badanmu. Sekarang berlanjut ke lingkaran tangan besar 60 detik. Ini akan menghangatkan tubuh dan bahumu. Gerakan ini juga meringankan ketegangan di punggung atasmu. Berdirilah tegak dengan kaki terbuka dan bentangkan tangan ke samping. Pertama, putar lenganmu ke depan, lalu ke belakang. Atau jika ingin lebih berfokus ke bokong, minggu selanjutnya beralih ke lunge bergantian. Gerakan ini memperkuat otot intimu dan mempersiapkan tubuh untuk latihan pembakaran lemak. Setelah kamu lumayan berkeringat, mari membentuk otot perut dan merampingkan pinggang dengan crunch dinding. Posisikan kakimu menyandar dinding dan selipkan tanganmu ke belakang punggung untuk menopang. Angkat bahu, lalu tekan perutmu sampai regangannya terasa. Cobalah tahan posisi ini selama 1 hingga 2 detik. Untuk hasil yang lebih baik, biarkan bahumu tetap rileks. Dan buang napas saat kamu menekan perut selama melakukan crunch. Selanjutnya, kebalikan dari latihan ini, yaitu Superman. Sekarang, kita akan memperkuat punggung bawahmu dan memperkuat otot intimu. Kebanyakan orang membuat kesalahan dengan mengabaikan punggung dan hanya berfokus pada perut. Untuk memulai, tengkuraplah dengan lengan dan kaki terentang. Angkat satu lengan bersama dengan kaki yang berlawanan. Turunkan, lalu angkat pasangan lainnya. Setelah menguasainya, coba jaga kakimu tetap di bawah, lalu angkat kedua tangan. Kemudian, ulangi menggunakan kaki. Bagi para profesional, kamu harus mengangkat kedua tangan dan kaki, lalu setelah kira-kira sebulan, cobalah menahan posisi tiap gerakan selama 4 detik. Jika kakimu terasa nyeri, coba lakukan peregangan untuk mengendurkan otot. Mari perkuat lagi otot perutmu dan meluaskan tubuh dengan angkat kaki lurus. Jika kamu masih pemula, cukup angkat kakimu ke udara dan letakkan tanganmu baik itu di samping atau di bawah bokongmu. Pilih saja yang lebih nyaman. Turunkan kakimu setengah jalan sampai otot perutmu terasa meregang. Cobalah menarik napas seraya menurunkan kaki. Setelah kamu menguasai versi pertama, coba turunkan lagi kakimu. Tapi jangan sampai menyentuh lantai. Ingat, jangan memusatkan tekanan di dada atau mengangkat bahu dari lantai. Banyak pemula juga melengkungkan punggungnya yang bisa membuatmu terkilir. Jadi, jangan lakukan itu. Ingat untuk selalu meratakan punggung di lantai. Crunch terbalik. Mari bentuk six pack-mu sedikit sebab gerakan yang satu ini menargetkan bagian bawah perutmu. Seiring waktu, ini akan membuat perutmu rata dan punggungmu kuat. Angkat lututmu dan letakkan tanganmu di belakang telinga untuk menopang kepala seperti bola. Kemudian, taruh tumitmu di depan bokong. Angkat dadamu dan tarik mendekati paha. Tumitmu harus sejajar dengan pinggul. Untuk meningkatkan kesulitan, coba lakukan latihan yang sama selama 30 detik lebih lama dan dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Setelah mahir melakukannya, cobalah dengan lutut pada sudut 9 derajat dan pergelangan kakimu menyilang. Jangan menaruh sikumu dekat dengan lutut dan menurunkan dagu. Saatnya rileks sejenak dengan tendangan udara. Ini adalah latihan yang santai dalam hal intensitas. Gerakan ini membantumu merampingkan pinggang. Tapi kamu harus terus melibatkan otot intimu. Jaga punggungmu rata di lantai, rentangkan kakimu, dan angkat dari lantai. Mulailah menendang kaki ke atas dan bawah selama 30 detik. Ada cara alternatif juga. Gerakan kakimu di atas satu sama lain, maju dan mundur seperti gunting. Banyak orang mengangkat bahu dari lantai atau melengkungkan punggung yang bisa menyebabkan cedera. Jaga kakimu tetap lurus dan setelah terbiasa, tambahkan 10 detik ke pengulanganmu setiap minggu. Inchworm.
Ini adalah latihan beban tubuh yang akan membantu memperkuat lengan dan dadamu. Saat membangun toleransi untuk latihan pemanasan yang aku tunjukkan di awal, tambahkan gerakan inchworm ke rutinitas pemanasanmu. Kamu harus membungkuk dan menyentuh lantai dengan tangan. Kemudian, cobalah berjalan ke depan menggunakan telapak tangan dan tanpa menggerakkan kaki. Jangkau sejauh yang kamu bisa, beri jeda 2-3 detik, dan balikan gerakan. Kamu sekarang boleh berdiri atau tetap dalam posisi menyentuh jari kaki. Ini akan membantu memperkuat hamstringmu. Jika kamu melakukannya terlalu cepat, gerakan inchworm bisa menjadi kurang efektif dan mungkin membuatmu kesleo. Jangan lupa untuk melibatkan otot intimu selama gerakan ini dan jangan menjulurkan leher ke depan. Jika ruang tempat latihanmu kurang besar untuk bisa berjalan maju, kamu bisa melakukan latihan ini di tempat. Kamu juga bisa membuatnya lebih sulit dengan memperpanjang posisi plank. Coba ratakan tubuhmu lebih jauh dan tahan posisi tersebut selama 5 detik lebih lama. Jangan lupakan lenganmu dengan pike terbalik posisi meja. Di sini, kita akan lebih memfokuskan bahu, bokong, dan kaki. Bisa dibilang, ini adalah salah satu latihan terbaik yang kita lakukan hari ini. Karena seluruh tubuhmu dilatih lewat gerakan ini hanya dalam beberapa detik. Ingat, inti berat badanmu harus berada di tepi telapak tangan. Angkat lutut, bahu ke belakang, dan tubuh ke posisi meja. Turunkan bokongmu dan ulangi sebanyak yang kamu suka. Untuk versi yang lebih sulit, rentangkanlah kakimu lebih jauh dan lipat paha belakang menggunakan tumit. Kemudian, turunkan pinggulmu agar sejajar dengan tangan. Untuk para profesional, cobalah untuk menjaga kakimu tetap lurus di lantai, arahkan jari-jari kakimu ke depan, dan putar bahumu sampai mencapai posisi meja. Saat menurunkan tubuh, kakimu harus lurus. Beristirahatlah sejenak dan mari tutup dengan plank naik dan turun. Gerakan ini akan memperkuat otot inti dan mengencangkan hampir semua kelompok otot utama di tubuhmu. Karena merupakan latihan lanjutan, ini juga mempercepat penurunan berat badan. Sebagai pemula, kamu harus mulai dengan latihan plank biasa. Tapi, untuk melakukan latihan kardio berintensitas tinggi, kamu harus melanjutkan ke plank naik dan turun yang merupakan versi sulitnya. Posisikan telapak tanganmu di bawah bahu dan turun ke bawah sambil bergantian tangan. Banyak orang lupa memosisikan tangan di bawah bahu dan malah memosisikannya di depan. Kalau seperti itu, latihanmu menjadi kurang efektif. Para pemula sering membentuk postur tubuh yang salah dengan mengangkat bokong lebih tinggi dari awal atau mengangkat bokong segera setelah menggerakkan lengan. Jaga punggungmu tetap lurus saat bergerak naik ataupun turun untuk melakukan latihan ini dengan benar. Beres! Kamu berlatih dengan baik hari ini. Saatnya mengakhiri sesi kita dengan gerakan pendinginan. Cobalah child pose selama 30 detik untuk meregangkan otot dan merilekskan tubuh. Saat stres, kamu juga bisa mencoba peregangan ini untuk membantu menenangkan diri. Kemudian, lakukan peregangan perut selama 30 detik lagi untuk meningkatkan fleksibilitasmu dan meredakan semua ketegangan dari latihan. Setiap harinya, cobalah peregangan baru seperti peregangan kucing sapi, peregangan hamstring, dan peregangan bokong. Dengan latihan cukup, aktivitas harian seperti bekerja akan lebih optimal. Jadi, selain hemat, sehat juga pangkal kaya.